PT Chandra Asri Petrochemical menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 1996 dan rekan Anggi Pasaribu akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Anggi. Ya, Rudi dan pemirsa, saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menjadi salah satu incaran pelaku pasar dan kita simak datanya. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan kode TPIA listing di Bursa Efek 24 Juni 1996 dan berada di papan pengembangan dengan bidang usaha petrokimia. 41,88% atau 7,46 miliar lembar saham dimiliki PT Barito Pacific Tbk, 30,57% sahamnya atau 5,45 lembar saham dikuasai SCG Chemicals Company Limited, dan kemudian 15,06% sahamnya yaitu senilai 2,68 miliar lembar saham dimiliki oleh Prajogo Pangestu, 4,75% atau 846 juta lembar saham dikuasai Marigold Resources Pte. Dan kemudian 7,74% saham atau senilai 1,37 miliar lembar saham dikuasai oleh publik. Untuk pergerakan saham TPIA sendiri ini berada di level 9.325 di awal Januari, kemudian terus naik hingga awal Februari di level 11.275. Meski sempat terkoreksi cukup dalam di akhir Februari, namun mengalami rebound di awal Maret dan terus bergerak secara volatil hingga berada di level 9.950 di penutupan perdagangan 29 April kemarin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda ke studio, Rudi. Baik, terima kasih Anggi Pasaribu dan pemirsa. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Nafan Aji Gusta, analis dari Bina Arta Sekuritas. Mas Nafan, ini kalau melihat pergerakan saham TPIA ini seperti ada dua bukit gitu ya. Ini Anda betul. Membacanya seperti apa, Mas Nafan? Oke, di sini kan kalau saya amati bahwasannya TPI masih belum mengalami breakdown ya, katakanlah di bawah level support di 9.300, dan sejauh ini TPI masih bertahan di atas garis moving average 120 yang menjadikan support terdekat yang dinamis gitu ya, sehingga sebenarnya kalau secara teoritis akumulasi bisa dilakukan. Karena untuk posisi TPI ya sebenarnya itu memiliki level resistensi itu di level 11.800. Sehingga dengan demikian maka potensi daripada pembentukan pola rectangle pun juga masih terbuka lebar untuk TPI ya. Dan kita tahu kalau misalkan jika untuk dari sisi proyeksi fundamental pun juga kami juga memproyeksikan bahwasannya untuk TPI akan mengalami peningkatan pendapatan sekitar 2 miliar dolar AS dengan peningkatan potensi peningkatan laba bersih pun juga di kisaran 225 juta dolar AS begitu ya, sehingga dengan adanya tren potensi tren peningkatan kinerja pendapatan maupun juga laba bersih dari TPI ya, ini juga seyogianya bisa inline daripada kinerja pergerakan harga saham TPI ya, seperti itu. Anda rekomendasikan untuk dikoleksi TPIA, akumulasi ya? Untuk TPIA sebenarnya ini bisa dilakukan. Oke, di level berapa? Apakah di level yang saat ini sebetulnya juga sudah cukup menarik, Mas Nafan? Iya, betul sekali, karena di sini sudah menguji support dinamis moving average 120 ya. Jadi untuk posisi level di current price bisa dilakukan akumulasi untuk TPIA. Oke. Hingga akhir tahun Anda memperkirakan TPIA akan ada di level berapa? 11.800 ya untuk posisi resistensi tertingginya. Oke, baik. Ini kalau kita melihat TPIA tadi Anda menyebut bahwa level supportnya itu ada di 9.300. Nah, tapi dengan level resisten di 11.000 lebih tadi Anda sebutkan ya. Iya, nah, 11.800. Kalau melihat kondisi saat ini kalau boleh saya simpulkan dari keterangan Anda, sebetulnya ini akan sampai ke level resisten, bukan justru malah tertekan ke level support ya? Semestinya sih kalau menurut saya untuk sementara ini TPI masih belum mengalami breakdown ya, betul. Jadi ini otomatis dia masih menguji di support dinamis di moving average 120. Sebenarnya sih kalau secara teoritis akumulasi bisa dilakukan untuk target resistensi tertinggi memang saya temukan di level 11.800 untuk TPI ya. Oke. Apa yang mungkin menjadi kendala bahwa saham TPI ini justru akan mengalami hal sebaliknya kira-kira?
Iya, misalnya kalau misalkan jika kita mendapatkan sentimen negatif ya, misalkan perusahaan TPI mendapatkan sentimen negatif dari adanya penurunan harga komoditas dunia, misalkan seperti minyak, begitu kan, maka dari itu juga hal tersebut akan mempengaruhi daripada kinerja penurunan harga jual produk petrokimia yang seperti yang saya maksud tadi, sehingga memang hal tersebut memang mempengaruhi daripada kinerja pendapatan begitu ya. Tapi karena saya melihat adanya potensi terjadi pemulihan ekonomi, maka seyogianya kinerja di harga komoditas pun juga berpotensi mengalami fluktuatif dan kecenderungan positif begitu ya. Dan hal tersebut juga mempengaruhi daripada adanya peningkatan harga jual produk petrokimia dan juga diimbangi dengan adanya peningkatan demand karena terkait dengan pemulihan ekonomi tersebut. Baik. Mas Nafan Aji Gusta, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.